Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pejuang kehidupan karena sudah mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, share, subscribe, bahkan menonton setiap video saya ini sampai dengan selesai, sehingga pelajaran kehidupan dapat kita pelajari dari channel ini, sehingga membuat hidup kita lebih baik lagi. Baik, kita masih ada pada seorang tokoh Alkitab ya, yang harus kita teladani, yaitu Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita ada pada akhir-akhir masa hidupnya. Kali ini saya baca pasal 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-48. Demikian saya bacakan bagi kita. Dan beginilah kata Daud, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Luar biasa ya. Ini adalah di mana Daud mengatakan syukurnya kepada Tuhan karena pada hari itu Salomo anaknya sudah menjadi raja menggantikan dia. Yang kita lihat di sini adalah bahwa Daud ini mempersiapkan generasi kepemimpinan, ya, mempersiapkan yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Ini luar biasa itu, ya. Nah, hal ini harus kita pelajari, ya, karena ada banyak pemimpin dia sibuk dengan kepemimpinannya sehingga dia lupa mempersiapkan generasi penerusnya, ya. Dia lupa mempersiapkan dengan baik siapa yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya, ya, sehingga ketika si pemimpin ini jatuh, maka keadaan pemerintahannya itu kacau balau karena akan banyak terjadi perkelahian untuk memperebutkan tampuk kepemimpinan. Tetapi beda dengan Daud masih hidup, ya, masih nalar semua, masih sehat. Dia sudah rela turun, ya, rela turun, dan anaknya Salomo menggantikan dia, ya. Ini harus kita teladani, ya, dimanapun kita, ya, baik dalam keluarga harus begitu. Misalnya orang tua ketika sudah tua, dia harus panggil anak yang paling tua, anak yang paling besar, kasih wejangan, kasih nasihat. Karena ketika orang tuanya meninggal, maka tanggung jawab orang tua itu ada di pundak si abangan. Mestinya begitu, ya, supaya ketika orang tuanya tidak ada, si abangan inilah yang memimpin adik-adiknya, yang bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Seperti itu di organisasi, di perusahaan, bahkan di partai-partai politik, begitu semua, ya. Siapkan generasi berikutnya supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi perebutan kekuasaan, ya, supaya baik keadaannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat dari Daud ini, dia rela turun tahta, ya, tidak nunggu mesti mati dulu baru turun tahta, tidak. Dia sudah ukur kekuatannya, dia sudah tua, sudah lanjut usia. Kalau istilah sekarang sudah faktor U, ya. Kalau sudah faktor U, ya sadar dirilah, jangan sudah tua pengen terus, ya. Banyak itu, ya, kita lihat banyak itu, ya, di luaran sana banyak itu, udah tua ya tapi ngotot terus,
Padahal daya ingat sudah menurun, daya lihat sudah menurun, ya kan, daya dengar sudah menurun, ya, karena faktor U itu tadi. Tapi masih pengen aja dia, ya, itu tidak baik, itu tidak baik. Ya, mari kita belajar dari Daud, ya. Dia turun dari kepemimpinan karena dia tahu sudah waktunya untuk turun. Nah, inilah yang harus diteladani oleh para pemimpin-pemimpin, ya, dimanapun Anda berada, ya. Teladanilah Daud, tahu kapan waktunya kita harus turun dan mempersilahkan generasi muda berikutnya yang energik, ya, yang full power, ya, kekuatannya, fisiknya, semuanya masih oke, ya, lagi mantap-mantapnya, harus begitu. Supaya apa? Supaya baik semua berjalan. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini, ya, mempersiapkan generasi berikutnya, mempersiapkan pemimpin berikutnya, mempersiapkan yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Itulah yang dilakukan Daud, dan Tuhan berkenan kepada orang yang model ini, ya, yang turun karena sudah waktunya dan mengangkat generasi berikutnya yang mempunyai kemampuan, yang berkompeten untuk itu. Karena ada banyak anak-anak Daud yang pengen duduk, tapi Daud lihat tidak berkompeten, maka dari sekian banyak anak, Salomo lah yang menjadi penggantinya. Ya, harapan saya para pemimpin supaya bersikap seperti Daud, ya, menyadari kapan waktunya turun, menyadari kapan waktunya menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tetap semangat dalam kehidupan ini dan terus kita belajar sehingga dalam kehidupan ini kita bisa menjalaninya dengan semangat, dengan sukacita, ya, dengan pikiran yang positif, ya, pandangan yang jernih, sehingga kita diberkati Tuhan. Demikianlah, Shalom, Tuhan Yesus.